ini, nah saya di sini akan mempresentasikan materi tentang wan prestasi. Jadi, dalam materi wan prestasi ini terdapat dua sub pembahasan. Yang pertama mengenai istilah dan pengertian dari wan prestasi. Oke, jadi istilah wan prestasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu wan prestati. Jadi wan prestati ini artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut atau perikatan tersebut, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang dilahirkan dari suatu undang-undang. Dapat disimpulkan, wan prestasi artinya yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Itu tadi pengertian dan istilah dari wan prestasi. Dan yang kedua, bentuk dan syarat dari wan prestasi. Jadi wan prestasi ini memiliki beberapa bentuk. Menurut Satrio, wan prestasi memiliki 3 bentuk. Ada 3 bentuk menurut Satrio, bentuk dari wan prestasi. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi atau kewajiban sama sekali. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dan yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Itu dia tadi bentuk-bentuk wan prestasi. Jadi, dikatakan kondisi atau situasi, dikatakan wan prestasi ini harus memiliki syarat-syarat supaya keadaan tersebut dikatakan wan prestasi. Jadi yang pertama ada syarat material. Syarat material. Jadi syarat material ini maksudnya adanya kesengajaan. Nah, maksudnya gimana adanya kesengajaan? Diartikan sebagai kesengajaan suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki atau diketahui secara atau disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak lain. Itu syarat material. Kalau syarat yang kedua ada namanya syarat formil. Jadi maksud dari syarat formil ini adalah adanya peringatan atau isomasi dari hal kelalaian atau wan prestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Jadi dikatakan sebuah kondisi wan prestasi ini ada beberapa penyebabnya. Salah satunya yaitu adanya kelalaian debitur. Jadi debitur ini bisa dikatakan sebagai nasabah. Itu penyebab terjadinya wan prestasi yang pertama. Dan penyebab terjadinya wan prestasi yang kedua yaitu karena adanya keadaan memaksa atau force majeure. Keadaan memaksa. Wan prestasi ini menimbulkan akibat hukum. Apa akibat hukumnya? Yang pertama, jika para pihak atau salah satu pihak melakukan wan prestasi
pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian melakukan manifestasi, dia harus membayar ganti rugi. Dan yang kedua, membatalkan perjanjian. Jadi kalau salah satu pihak melakukan manifestasi, perjanjian atau perikatan tersebut bisa dibatalkan. Dan yang ketiga yaitu peralihan resiko. Jadi peralihan resiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang, seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Rahmawati Manik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.